Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini pada tanggal 2 Mei 2021 kita bisa kumpul bareng lagi di forum kajian ngopi, yaitu kajian ngobrol perkara Islam, yang insya Allah akan melanjutkan lagi kajian yang sudah kita pernah adakan ya. Temanya ini pernah kita adakan sebelum bulan puasa, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan tema yang sama, akan melanjutkan temanya tentang puasa. Nah, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari pada sore ini tidak hanya sekedar menjadi ilmu, tapi juga kemudian bisa kita amalkan, khususnya dalam ibadah puasa ini. Semoga nantinya puasa kita nanti tidak hanya sekedar menjadi tahan lapar dan tahan haus saja, tapi juga nantinya ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya keraguan atau adanya kebimbangan dalam selama kita beribadah. Apalagi ini sisa 10 hari ya. Gitu. Ini sudah masuk ke momen menjemput Lailatul Qadar. Gitu. Ya, itu tadi ya, semoga ibadah kita semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam, cahaya Islam hingga hari ini, hingga detik ini. Yang semoga nantinya kita bisa menjadi salah satu kaumnya, salah satu hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, untuk lebih barokahnya kita mulakan dulu pertemuan kita pada sore ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri utama kita, yaitu Ustadz Naim Syukri, yang insya Allah yang akan membagikan ilmunya kepada kita, ya kan, yang moga-moga aja nanti tidak hanya sekedar ilmu saja ya, tapi nanti bisa kita pelajari, bisa kita amalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita sapa dulu Ustadz Naim. Assalamualaikum Ustadz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz Naim, sudah siap untuk men-sharingkan ilmunya kepada kita? Insya Allah. Siap, Ustaz. Insya Allah. Kalau gitu kita serahkan forum ini kepada pemateri kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita memasuki, yaitu separuh terakhir dari bulan Ramadan. Jadi separuh terakhir ini memang
Di situ ulama banyak yang berpendapat bahwa di salah satu malamnya disitulah akan diturunkan Lailatul Qadar, di mana adalah khairun min alfi syahr, di mana lebih baik dari 1000 bulan. Kalau umat-umat terdahulu itu beribadah kepada Allah sampai ribuan tahun, ada yang berjihad fisabilillah di siang harinya, sekaligus berpuasa di malam harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membaca Taurat, membaca Zabur ataupun Injil, ya. Lalu kemudian akhirnya Allah memberikan satu malam saja di mana lebih baik daripada itu semuanya. Makanya kita berdoa meminta kepada Allah untuk diberikan malam yang begitu mulia, yaitu Lailatul Qadar, di mana Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Baik, ikhwati rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita terkait masalah fiqhus shaum atau fiqhus syam, fikih tentang masalah puasa. Kemarin kita telah membahas tentang rukun puasa, syarat puasa, siapa yang berkewajiban melaksanakan puasa, kemudian apakah kewajiban itu nanti hukumnya sah puasanya atau tidak, wajib, tapi bisa saja tidak sah dan sebagainya. Ada juga dia kemarin hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita telah membahas itu ya. Kemudian ada juga diantaranya siapa yang wajib untuk mengqadha disertai menahan diri untuk tidak makan dan minum. Begitu juga siapa saja yang kemudian wajib qadha disertai dengan kafarat, ya, kafarah al-udhma dan yang lain-lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'. Nah, kemarin kalau di kitabnya itu halaman berapa ya? Kalau yang di kitabnya pokoknya tentang berpuasa intinya. Kitabnya berbeda ya. Kitabnya berbeda. Tapi ala kulli hal saya sampaikan terkait masalah ini. Baik. Yang pertama, al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'. Jadi hal yang kemudian iftar itu nanti tidak berpuasa. Di dalam bulan Ramadan ada 4 macam. Jadi tidak puasanya itu nanti ada implikasi hukum tersendiri. Intinya macam-macam yang kemudian tidak berpuasa ada 4 macam. Yang pertama wajibun kama fil haidhi wan nufasa'i. Yang pertama hukumnya wajib tidak berpuasa. Kalau berpuasa justru hukumnya haram dan berdosa. Siapa mereka yang wajib untuk membatalkan puasanya? Yang pertama adalah orang haid. Orang yang mengalami menstruasi. Jadi dia misalkan ketika dia berpuasa, mulai pagi kemudian di siang hari darah haidnya keluar, maka langsung batalkan puasanya. Walaupun dia tidak mau membatalkan, maka secara otomatis puasanya batal dengan sendirinya dan bahkan ya wajib membatalkan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, wan nufasa'i, dan juga orang yang mengalami nifas. Jadi dia baru melahirkan, lalu kemudian nifas. Di situ ya, jadi hukumnya justru wajib untuk tidak berpuasa. Kalau orang hamil saja kemudian diperbolehkan untuk tidak berpuasa, apalagi ketika dia nifas, dia justru hukumnya haram. Makanya kalau sudah hamil, mendekati persalinannya itu kan sudah tidak puasa ya. Sudah tidak puasa, ya karena sebentar lagi akan melahirkan. Begitu juga untuk mengumpulkan energi-energi untuk melahirkan. Baru kemudian setelah itu dia mengalami nifas, ya, maka dia justru tidak boleh berpuasa. Jadi itu yang macam yang pertama, wajib untuk enggak puasa. Yang kedua, wajah izun hukumnya boleh. Artinya dia boleh untuk tidak berpuasa. Boleh juga untuk berpuasa, dipersilahkan. Siapa saja? Kama fil musafiri. Yang pertama adalah orang musafir.
ya, orang yang musafir sedang melakukan perjalanan di mana perjalanannya itu boleh dilaksanakannya jamak dan qashar sholat, yaitu perjalanan sekitar 82 km, atau kalau kita hati-hati anggap saja 100 km. Nah, itu nanti diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Jadi hukumnya adalah jawaz, boleh. Seandainya dia berpuasa bagaimana? Ya hukumnya juga boleh. Hukumnya juga boleh. Silakan saja asalkan dia memang kuat. Tapi kalau tidak kuat, maka lebih baiknya itu nanti berpuasa. Hanya saja sebagaimana diketahui syaratnya itu nanti harus keluar dari tempat tinggalnya itu sebelum munculnya fajar shadiq. Kemudian juga perjalanannya itu tidak dihukumi dengan haram seperti itu. Jadi dia perjalanannya memang perjalanan mubah, bukan perjalanan yang haram. Perjalanan yang diperbolehkan dalam syariat. Kalau perjalanannya musafirnya tujuannya untuk mencuri misalnya, tujuannya untuk membunuh atau untuk berkencan dengan pacarnya yang ada di tempat yang jauh, maka itu hukumnya tetap wajib berpuasa, tidak boleh untuk menggugurkan puasanya itu, membatalkan. Nggak boleh, hukumnya haram. Jadi ini yang boleh hukumnya. Orang pertama ini. Kemudian orang kedua adalah al-marid, orang yang sakit. Tentunya penyakitnya ini adalah penyakit yang tidak parah, yang kemudian dokter misalkan memperbolehkan untuk berpuasa, memperbolehkan untuk tidak puasa. Nah, di sini hukumnya boleh. Tapi kalau dokter sudah menvonis, Pak, sampean tidak boleh berpuasa, karena itu nanti akan berakibat fatal pada nyawa Anda, misalnya kayak gitu, maka dia wajib untuk tidak berpuasa. Jadi dia harus meninggalkan puasa itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, wala kama fil majnun, yaitu dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa dan juga artinya tidak ada hukum sama sekali bagi orang tersebut. Mau puasa ataupun tidak puasa itu hukumnya sama saja. Seperti siapa? Kafil majnun. Seperti orang gila. Jadi orang gila itu tidak ada beban kewajiban apapun, taklif tidak ada bagi dirinya. Jadi dia tidak akan dihisab apabila dia meninggalkan puasa, tidak akan dihisab. Jika melakukan puasa, dia juga tidak akan dihisab nantinya. Tidak ada pahala bagi dirinya. Pahala yang dihitung ataupun dosa yang dihitung adalah terakhir kali sebelum dia mengalami gila ini. Itu terakhirnya. Nah, jadi ini ya, jadi tidak ada hukum. Kemudian yang terakhir adalah haram. Jadi membatalkan puasanya itu hukumnya haram. Meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu hukumnya haram. Siapa? Kaman akhara qada'a Ramadana ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Seperti orang yang meninggalkan qada Ramadan, mengakhirkan qada Ramadan ya. Jadi di bulan lalu itu sudah ada tanggungan sebab dia tidak melakukan puasa Ramadan dikarenakan sakit misalnya, dikarenakan perjalanan misalnya. Dan dia mengakhirkan sampai datang lagi kepada Ramadan yang baru. Nah, maka bagaimana orang tersebut? Dia haram untuk kemudian membatalkan puasanya. Jadi harus terus melaksanakan sampai kemudian nanti mengqadha lagi, dan karena sudah lewat sampai kepada Ramadan, maka nanti dia mengeluarkan fidyahnya. Jadi orang yang meninggalkan qada Ramadan ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Padahal dia memungkinkan untuk mengqadhanya, kok ternyata masih tidak melaksanakannya. Makanya haram untuk kemudian tidak berpuasa. Hatta dhaqal waqtu anhu, sampai kemudian tersisa masa yang hanya 1 hari saja dari bulan dan Sya'ban. Jadi di bulan dulu itu gini, di bulan Ramadan dia nggak puasa 2 hari atau 3 hari.
Kemudian diakhirkan sampai mendekati bulan Ramadan lagi, yaitu Sya'ban, kurang 3 hari lagi. Kurang 3 hari lagi Ramadan. Sya'ban itu 3 hari. Nah, kemudian, baik, tunggu dulu sebentar. Oke, sambil kita menunggu ya, menunggu Ustadz Naim. Jadi dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait tema tentang puasa, nanti bisa langsung bertanya di sesi tanya jawab atau nanti bisa menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat jika tidak ingin bersuara gitu ya. Nah, jadi bisa teman-teman tanyakan tentang serba-serbi puasa. Tuh, sambil menunggu pemateri kita masuk ke room lagi. Oke, baik. Silakan Ustadz Naim, dilanjutkan. Baik, Ustaz. Jadi seperti ini ya, yang terakhir tadi adalah hukumnya haram. Jadi dia tidak berpuasa, meninggalkan puasa, kemudian dia tidak mengqadha'nya sampai dia mendekati bulan Ramadan kurang sekitar 3 hari lah. Masa 3 hari dari bulan Sya'ban ini dia harus laksanakan qadha puasa yang Ramadan terdahulu itu. Dia tidak boleh kemudian misalkan 3 hari. Sudahlah saya puasanya kan qadha ya, puasanya tuh qadha. 1 hari saja saya berpuasa, 2 harinya nanti tak ganti di bulan Syawal misalnya. Lah, tindakan seperti ini yaitu meninggalkan puasanya disebabkan mengqadha dari Ramadan yang dahulu itu hukumnya haram. Jadi dia tetap harus berpuasa untuk kemudian mengganti puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan dulu di zaman itu, di zaman tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karenanya dia tidak boleh meninggalkan puasa untuk qadha, itu harus dilaksanakan. Nah, jadi ini tentang masalah macam-macam orang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, diantaranya tadi itu yaitu melakukan perjalanan ya, tapi perjalanannya itu dalam keharaman. Tujuannya memang haram sejak awal dari rumahnya sebelum berangkat, tujuannya memang untuk melakukan maksiat kayak gitu. Maka nanti safarnya itu nanti tidak diperbolehkan untuk meninggalkan puasanya. Termasuk juga nanti tidak boleh mengqashar, tidak boleh jamak karena tujuannya bukan perjalanan yang mubah. Nah, bukan perjalanan yang boleh diharamkan. Nah, wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Dan macam-macamnya bagian ya. Wa aqsamul iftar dan pembagian iftar yaitu tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan khususnya, arba'atun aidan, ada 4 juga. Yang pertama, sebagaimana telah diketahui, ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyatu, sesuatu yang wajib dilaksanakan qada, yaitu dia meninggalkan puasa, wajib mengqada sebagaimana maklum, namun wal fidyatu, dia juga bayar fidyah. Dia juga membayar fidyah. Wa huwa ithnani. Orang semacam ini dia itu wajib untuk kemudian qada karena meninggalkan Ramadan. Ya, 1 hari misalnya 1 Ramadan, wal fidyatu, dan juga wajib nanti untuk mengqada. Dan juga fidyah maksudnya. Wajib untuk membayar fidyah juga. Ada 2 orang. Yang pertama siapa? Al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Dia itu iftar, tidak berpuasa bulan Ramadan karena khawatir kepada orang lain. Takut terjadi sesuatu pada orang lain. Seperti misalkan seorang ibu yang menyusui anaknya. Dia itu khawatir pada gizi anaknya. Kalau misalkan dia tidak berpuasa. Maka nanti bagaimana? Maka dia boleh tidak berpuasa, nggak apa-apa. Cuman dia wajib untuk mengqadha dan juga wajib untuk membayar fidyah. Membayar fidyah. Fidyah ini berapa? Fidyah ini kalau ukuran kita itu 600 gram, 500 sampai 600 gram. Setengah kiloan. Jadi kalau
kalau dia misalkan meninggalkan puasa karena menyusui, karena khawatir pada anaknya yang misalkan kurang gizi atau orang hamil ya, dia khawatir pada anaknya yang ada dalam kandungannya, janinnya, maka nanti wajib qadha disertai dengan fidyah, yaitu 0,5 kilo beras, makanan pokok di negeri itu. Kalau di sini beras. Itu misal pertama. Misal yang kedua, misalkan gini, orang takut kepada orang lain, misalnya gini, kita berjalan, tiba-tiba kita melihat ada orang tenggelam di sungai. Nah, ini posisi kita dihadapkan dua pilihan. Apakah kita menolong orang tersebut karena orangnya tidak bisa berenang misalnya, atau kita tinggalkan saja. Soalnya kalau kita menolong, jelas kita akan tenggelam, ya. Kemungkinan besar kita akan tersedak dengan air, dan itu jelas batal. Cuman kalau kita tidak tolong, orang ini mati dikarenakan tenggelam. Maka bagaimana? Maka dia harus membatalkan puasanya dan menolong orang tersebut. Membatalkan puasanya dan menolong orang tersebut. Lalu bagaimana puasanya? Ya nggak apa-apa, itu diqadha. Cuma nanti karena dia membatalkan puasanya, ya dia tetap membayar fidyah. Membayar fidyah. Lalu bagaimana? Apakah nanti menolongnya itu tidak akan dapat pahala? Tetap mendapatkan pahala karena menyelamatkan orang lain dari kematian. Jadi mendapatkan pahala tetap seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya ramadhanu akhar. Jadi yang kedua adalah orang yang tidak berpuasa, entah karena sakit karena yang lainnya, ala kulli hal, termasuk misalkan juga tidak puasa karena menyusui itu, cuman dia tidak mengqadha lagi. Ya, cek. Cuman ya, dia Ustaz, sudah masuk Ustaz. Ya. Dia itu tidak mengqadha sampai datang bulan Ramadan dan masuk di bulan Ramadan. Misalkan dia di tahun lalu nggak puasa. Ternyata di bulan-bulan berikutnya sampai di bulan Sya'ban, dia tidak membayar puasanya itu, tidak mengqadha puasanya. Misalkan puasa 1 hari atau 2 hari. Sampai masuk di bulan Ramadan sekarang ini, ya kan? Sampai kemudian Ramadan ini dan masuk pada bulan Syawal berikutnya. Maka bagaimana orang tersebut? Orang tersebut nanti mengqadha puasa tahun yang lalu itu, misalkan sehari atau 2 hari, maka nanti dia juga berkewajiban untuk membayar fidyah sebanyak 500 sampai 600 gram, yaitu 0,5 kiloan. Seperti itu ya. Jadi ini bagi orang yang sebelumnya sudah tidak mengqadha gitu kan di bulan-bulan berikutnya, kok masih sampai kepada bulan Ramadan yang tahun berikutnya. Nah, sebagai bentuk hukuman karena dia telah menyia-nyiakan waktunya, melalaikan kewajiban yang seharusnya dia bayar, padahal di Quran kan disebutkan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi diganti di hari yang lain sesuai jumlah yang ia tinggalkan. Kalau dia tidak kerjakan, maka kemudian diberikan hukuman oleh syariat, yaitu dengan membayar fidyah. Ini khususnya dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapat mayoritas, pendapat jumhurul ulama. Hanya ada satu imam yang tidak sependapat, yaitu al-Imam Abu Hanifah, di mana beliau mengatakan hanya cukup mengqadha saja. Walaupun sudah tertinggal di tahun yang silam itu, kemudian dibayarkan nanti di di tahun berikutnya, itu cukup qadha saja sesuai dengan hari yang ditetapkan. Akan tapi menurut jumhur, karena bentuk hukuman biar dia tidak melalaikan kembali terhadap perbuatan ini, maka kemudian ada hukuman berupa membayar fidyah itu tadi. Jadi ini yang pertama ya, yaitu dia wajib mengqadha sekaligus wajib membayar fidyah. Yang pertama siapa? Orang yang membatalkan puasa karena takut atau khawatir pada orang lain. Yang kedua, dia membatalkan puasa dan dia tidak mengqadha sampai datang bulan Ramadan berikutnya di tahun berikutnya. Makanya nanti bayar qadha sekaligus denda itu tadi. Fidyah, denda. Nah, itu
macam bagian yang pertama. Jadi bagian yang pertama iftar membatalkan puasanya. Yang kemudian implikasi kewajibannya apa saja. Kemudian macam yang kedua, bagian yang kedua, ma yalzamu fihil qada'u dunal fidyah. Orang yang wajib untuk mengqadha dan tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Dia wajibnya qadha saja. Fidyahnya enggak wajib. Gitu ya. Sesuai dengan hari yang ia tinggalkan, misalkan sehari atau 2 hari. Siapakah orang yang seperti ini? Wahuwa yakthuru. Nah, ini banyak ini. Orang seperti ini banyak. Kamu gema alaihi seperti orang yang pingsan. Misalnya. Seperti orang yang mengalami pingsan. Bahkan orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja misalnya. Ya sudah, dia wajib untuk qadha saja. Tidak berkewajiban membayar fidyah. Termasuk juga orang misalkan tidak puasa karena tidak berniat di malam harinya menurut mazhab Syafi'i, maka dia nanti wajib untuk qadha saja tanpa membayar fidyah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah ma yalzamu fihil fidyatu dunal qadha. Orang yang wajib bayar qadha saja. Bayar fidyah saja, tebusan atau denda sebagai ganti dari puasa yang ditinggalkan. Dan dia tidak berkewajiban untuk mengqadha puasanya itu. Jadi dia membayar fidyah saja tanpa membayar qadha sedikit pun. Tanpa mengqadha puasanya 1 hari pun. Siapa? Wahuwa syaikhun kabirun. Dia adalah orang yang sangat tua. Gitu ya, jadi orang yang sangat tua renta lah istilahnya, dia tidak mampu lagi untuk kemudian membayar apa? Yaitu membayar puasa, mengqadha puasanya, nggak mampu. Maka nanti ya cukup membayar dengan fidyah. Ya, fidyahnya itu berupa, saya ulangi lagi, fidyahnya berupa beras seukuran 500 gram sampai 600 gram. Atau 700 gram. Jadi mulai dari 500 gram itu. Nah, 1/2 kilo ya kalau sekarang. Hal yang senada dengan ini, sama dengan orang yang tua ini, yang sudah tidak mampu melaksanakan puasa ini, yaitu orang yang orang sakit yang tidak dimungkinkan lagi sembuh. Jadi ada orang sakit, ya kan? Orang sakit misalkan dia lumpuh ya, atau misalkan dia itu koma ya misalnya, pokoknya penyakit berat begitu, atau misalkan ya pokoknya penyakit berat, dan dokter sudah mengatakan Pak secara medis sampean tidak akan sembuh. Ya, kalau dia berpuasa itu jelas menyulitkan bagi dirinya karena tetap harus mengkonsumsi obat. Sementara kalau tidak mengkonsumsi obat itu akan penyakitnya tambah parah. Maka bagaimana orang yang seperti ini yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa karena sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesehatannya, sembuhnya bagaimana? Maka orang tersebut sama, yaitu bayar fidyah saja tanpa membayar qadha, tanpa berpuasa. Ya, bagaimana? Enak kan? Ya jelas tidak enak ya. Tetap kita mengharapkan sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti ini. Apakah nanti fidyahnya, timbul permasalahan, apakah nanti fidyahnya itu boleh dibayarkan dengan mata uangnya, ya kan? Boleh dibayarkan dengan nilai daripada harga beras itu. Kalau anggap 1/2 kilo itu berapa? Apakah nanti boleh dibayarkan dengan uangnya? Nah, disitulah terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh seperti Imam Abu Hanifah, ya, dan ada yang mengatakan tidak boleh sebagaimana pendapat jumhur. Di antaranya adalah mazhab Syafi'i. Itu mengatakan tidak boleh. Kalau Abu Hanifah mengatakan boleh. Makanya termasuk juga pembayaran zakat fitri, bukan zakat fitrah ya, zakat fitri itu menurut Abu Hanifah boleh membayarkan dalam bentuk nilai, yaitu qimatul qut, harga dari makanan pokok itu berapa. Jadi kalau zakat fitri itu kan sekitar 3 kilo, 2,7 sampai 3 kilo. Jadi di sini memang ada banyak perbedaan pendapat.
Ada yang berpendapat 2,5 kilo, 2,7 kilo, kemudian ada yang berpendapat 3 kilo. Sementara saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan 3 kilo. Seandainya pun itu ada lebihnya, seperti itu, ada lebih dari takaran yang diajarkan Rasulullah, karena Rasulullah dulu tidak menggunakan kilo, maka lebihnya itu akan menjadi sedekah. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah itu boleh menggunakan uangnya. Jadi kalau misalkan 1 kilo itu adalah 10.000 misalnya, beras pada umumnya, maka nanti bayarnya 30.000 saja kepada orang fakir miskin. Seperti itu. Jadi ala kulli hal, yang penting nanti membayar fidyah. Kalau zakat fitri ya nanti bayar zakat fitri. Nah, jadi ini yang ketiga, orang yang hanya berkewajiban fidyah saja, tanpa wajib berpuasa dan tidak perlu mengqadha puasanya. Orang yang sudah tua renta ataupun orang yang punya penyakit berat dan penyakitnya tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Kemudian warabi'uha yang keempat ya. Yang keempat adalah la wala. Jadi dia tidak akan membayar fidyah, tidak perlu berpuasa, tidak perlu mengqadha juga. Ini yang keempat. Nah, barangkali mungkin ada yang menganggap yang keempat itu enak ya. Siapa itu? Wahwal majnun, orang gila. Di mana memang dia tidak sengaja akan kegilaannya. Alladzi lam yata'adda bi jununihi. Dia tidak sengaja akan menjadi gila, itu tidak sengaja. Seperti itu. Maka orang tersebut dia tidak berkewajiban apa-apa. Beda dengan orang gila, namun gilanya itu disengaja. Misalkan dia mengkonsumsi suatu pil, suatu obat tertentu, yang mana dia obat ini bisa merusak saraf sehingga membuat orang gila, misalnya. Lah dia kok masih masih akan mengkonsumsi karena mungkin enak kalau gila nanti tidak berkewajiban sholat, puasa dan sebagainya, lalu dia konsumsi. Kok ternyata gila betulan dikarenakan obat yang dia konsumsi itu, maka bagaimana? Orang tersebut wajib tetap mengqadha nanti puasanya, sholatnya dan sebagainya ketika dia sembuh. Beda dengan gilanya, gila murni, gila karena stres misalnya. Tapi intinya tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak ada kewajiban. Begitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada bab terakhir dari masalah puasa. Faslun, alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afradin. Jadi kita akan bahas tentang orang yang tidak dianggap batal, walaupun ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Siapa saja? Ada 7 orang. Ya, ada 7 macam manusia, di mana walaupun sudah masuk makanan ke dalam tubuhnya, maka dia tidak dianggap batal puasanya. Yang pertama siapa? Ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrahin. Yang pertama adalah orang yang memasukkan makanan ke dalam perutnya melalui mulut seperti itu, akan tapi terjadi karena lupa. Terjadi karena lupa. Makanya kalau memang lupa, ya nggak apa-apa, lanjutkan saja puasanya. Dalam hadisnya disebutkan man akala nasiyan falyutimma shaumahu fa innahu at'amahu Allahu wa saqahu. Jadi ini yang pertama karena lupa. Ternyata ada juga orang kedua, siapa? Au jahlin, orang yang tidak tahu. Au jahlin, orang yang tidak tahu, bodoh. Yaitu orang yang hidupnya jauh dari ulama, jauh dari keilmuan. Misalkan dia hidup sebatang kara di tengah hutan, seperti orang primitif, orang-orang Papua misalnya, yang memang tidak hidup di kotanya. Ya kalau hidup di kotanya kan sudah tahu syariat di sana dan sebagainya macamnya. Lampu juga tidak masuk, misalnya radio tidak ada, sinyal juga nggak ada dan sebagainya. Bahkan primitif, pakaiannya juga. Cuman ternyata pernah ke kota dulu, mendapatkan hidayah di sana, dan ada yang mengatakan bahwa Islam adalah yang benar, sudah dia ikut saja tanpa dia mendalami lagi. Nah, seorang seperti ini maka puasanya tetap dianggap sah walaupun dia konsumsi setiap harinya, karena memang nggak tahu. Kemudian itu yang kedua. Ternyata ada juga orang ketiga, siapa? Au ikrahin, atau orang yang dipaksa. Jadi benar-benar dipaksa.
dengan paksaan yang sesungguhnya, maka puasanya tetap dianggap sah, walaupun dia makan dan minum. Tapi karena dipaksa dengan paksaan yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya wabijaryani rikin bima baina asnanihi waqad ajiza an najjihi li'udrihi. Yang selanjutnya adalah dia misalkan apa? Ada air ludah yang masuk ke dalam tubuh. Ya, yang masuk ke dalam tubuh yang memang seharusnya dikeluarkan gitu. Memang seharusnya dikeluarkan. Cuman untuk dikeluarkannya itu dia tidak mampu karena ada uzur misalnya. Maka bagaimana? Maka tetap dianggap sah. Puasanya tetap dianggap tidak batal. Nah, jadi misalkan begini. Ketika dia bersahur ya. Sahur. Dia makan, konsumsi makanan. Kemudian di saat sudah adzan ya, dia sholat. Setelah sholat subuh, dia kok menyadari ada sesuatu yang masuk tadi. Dan ini tanpa ada kesadaran dari dirinya. Maka bagaimana seperti itu? Itu nggak apa-apa. Jadi udzur untuk mengeluarkannya itu sudah nggak bisa, sudah kelewat. Kan terkadang seperti itu ya. Ada remahan-remahan roti atau apa kecil-kecil, lalu kemudian masuk tanpa kita sadari, maka itu tidak mengapa. Jelas itu tidak akan ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dengan semurni-murninya. Itu jelas tidak memungkinkan. Seperti itu. Makanya kemudian kalau bisa setelah sholat ya akan bolehlah untuk kemudian bersikat gigi agar kemudian nanti sisa-sisa yang ada itu bisa keluar. Kemudian selanjutnya wama wasala ilal jaufi wa kana ghubara tariqin. Dan sesuatu yang sampai kepada perut dan itu berupa debu jalanan. Nah, kalau kemudian debu jalanan yang masuk ke dalam perut, ya jelas tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena ya bagaimanapun di jalan itu kan ada debu yang akan mesti masuk ke dalam perut kayak gitu. Termasuk juga misalkan dia ketika membuat roti, ya, sehingga misalkan dia ngadon tepung dulu ya, mengadon tepung dulu, nah itu kan mesti ini berterbangan debunya, kemudian kok kehirup tanpa ada kesengajaan tentunya, mesti kehirup salah satu atau satu partikel dan sebagainya, maka itu jelas tidak membatalkan puasanya. Beda kalau satu sendok kemudian dihirup kayak gitu, itu yang membatalkan. Termasuk juga misalkan cabai bubuk itu yang misalkan bikin mie instan gitu, sebelum berbuka misalnya kok ternyata ada yang kehirup, biasanya terasa menyengat di hidung, ya itu berarti masuk. Lalu bagaimana puasanya? Itu tidak mengapa, artinya tidak batal. Seperti itu ya. Jadi itu hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia, tergolong amatul balwa, yaitu hal yang tidak bisa dihindari, hal semacam ini. Artinya niscaya akan terjadi. Nah, tentunya Islam itu tidak membebankan sesuatu yang di luar kemampuan seorang manusia. Kemudian wama wasala ilaihi wa kana garbalata dakikin aw dubaban ta'iran aw nahwahu. Atau yang masuk ke dalam perut itu berupa semisal lalat. Ya, berupa semisal lalat yang terbang, kemudian dia kok ternyata tanpa kesengajaan, ternyata dia ada menghirup lalat sehingga lalatnya masuk ke dalam perutnya. Atau misalkan dia sedang mengantuk sehingga dia menguap ya, membuka mulutnya lebar-lebar, lalu akhirnya ternyata ada lalat yang masuk misalnya, maka puasanya tetap dianggap sah dan tidak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi atau yang semisal dari lalat itu tadi, hewan-hewan yang semisal lalat seperti apa misalnya, misalkan lebah kecil gitu ya, atau semut misalnya, ada semut masuk kayak gitu dan sebagainya. Kalau yang lebih besar lagi ya nggak memungkinkan ya. Jadi ini hewan-hewan yang kecil saja yang mungkin bisa masuk dalam hidung itu tadi atau mulut sehingga masuk ke dalam rongga ini.
rongga perut, sehingga puasanya tidak dianggap sebagai batal. Baik, jadi ini adalah tentang penyempurnaan pembahasan dari puasa yang dulu pernah kita adakan sebelum masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik, selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator atau MC. Dipersilakan. Oke, baik, syukran katsir dari Ustadz Naim yang sudah banyak memberikan penjelasan kepada kita ya. Tadi orang-orang yang harus mengqadha puasa, kemudian orang-orang yang harus membayar fidyah, gak harus bayar fidyah juga ada, dan juga kita tadi sempat salah satunya juga membahas tentang kondisi-kondisi yang tidak membatalkan puasa kita, ya gitu, kondisi atau orang-orang yang tidak termasuk kondisinya itu enggak bisa membatalkan puasa. Baik, kalau begitu kita masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi, ya kan? Nah, jadi monggo untuk teman-teman yang ingin ditanyakan terkait serba-serbi puasa ya, ibadah puasa, dipersilakan untuk bertanya, baik itu lewat chat maupun bisa langsung bersuara ya, bisa langsung di-unmute suaranya. Oke, baik. Gimana? Ada yang mau langsung bertanya? Persiapan buka sepertinya. Ya, lagi pada persiapan buka puasa mungkin ya. Nah, sudah masuk jam-jam krusial pada masak. Ya. Kayak gitu. Nah, mungkin ini Ustadz, saya dulu deh yang bertanya deh kalau gitu dah. Mungkin Ya. nih biasanya kalau pembuka pertanyaan. Jadi seperti ini Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi itu kan ada penjelasan kondisi-kondisi di mana kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dan itu kecil, itu tidak termasuk yang membatalkan puasa gitu ya. Ya gitu ya Ustadz ya tadi ya. Oke. Kalau begitu, kalau misalkan yang terhirup kepada kita itu misalkan apa ya? Misalkan itu berupa wangi-wangian misalkan. Nah, bisa jadi wangi-wangian itu misalkan kayak berupa bau parfum atau mungkin bau makanan. Ya biasanya kan kalau yang ibu-ibu atau yang perempuan ini kan biasanya kan masak ya, apalagi mau buka puasa nih ya. Masak ternyata dan ketika masak biasanya kan ada asap masakannya ya, aroma masakannya yang tercium. Nah, itu kan masuk ke hidung kita. Nah, apakah kemudian masuknya bau wangi-wangian, entah itu parfum tadi yang pertama, dan yang kedua bau makanan tadi, karena niatnya pengen masak tadi ya, apakah itu juga akan membatalkan puasa kita, Ustadz? Atau enggak malah? Enggak membatalkan? Nah, seperti itu, Ustadz, pertanyaan dari saya. Monggo, Ustadz. Ya, jadi terkait masalah pertama parfum ya, atau wangi-wangian istilahnya, minyak wangi, maka itu tidak membatalkan puasa, walaupun ada unsur kesengajaan, karena di situ hanya berupa ya wangi-wangian saja gitu, bukan berupa ain, bukan berupa benda. Hanya saja itu dimakruhkan jika dilakukan di bulan Ramadan. Makanya ketika di bulan Ramadan itu tidak perlu untuk menggunakan wangi-wangian bagi yang laki-laki. Kalau bagi yang perempuan di rumahnya itu tidak perlu menggunakan wangi-wangian. Karena hukumnya makruh. Hukumnya makruh saja. Kalau terkait masakan, ya, masakan atau bahkan merasakan masakan gitu, itu nanti hukumnya diperinci. Jika memang tidak diperlukan, artinya menciumnya, menghirupnya atau merasakannya itu tidak diperlukan sama sekali, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi jika memang diperlukan karena memang untuk mencicipi ini sudah pas atau tidak, seleranya apa, rasanya, baunya itu bagaimana, maka nanti diperbolehkan sehingga nanti hukumnya tidak lagi makruh, melainkan hukumnya adalah menjadi mubah seperti itu. Cuman kalau terkait masalah yang awal itu, terkait parfum itu kan tidak ada keperluan, maka nanti hukumnya makruh ketika menghirup harum-haruman, dan itu tidak membatalkan puasanya. Begitu, Ustaz.
Oke, Ustadz. Tapi kalau misalnya seperti ini, Ustadz. Tadi kan ada kondisi di mana yang diperlukan, nah, baik itu mencicip atau membau makanan itu sudah pas atau enggak, atau mungkin apa tadi ya, misalkan baunya udah wangi atau belum gitu ya pas lagi masak. Tapi bagaimana kalau misalkan contoh kasus yang lainnya adalah misalkan kita lagi mau mau buka puasa di luar lah contohnya gitu ya. Kita mau buka puasa di luar, mau buka puasa bareng keluarga kita. Ternyata buka puasanya kita di tempatnya tuh tukang sate. Tukang sate kan pasti kan ada bau asap sate kan, gitu. Yang dimana kita ini sebagai pembelinya, kita sebagai pembelinya, ya otomatis kan kita kan akan mencium bau masakan satenya gitu kan. Pasti sedep-sedep gimana gitu. Nah, kira-kira kita yang sebagai pembelinya yang terkena bau dari masakan sate itu, padahal kita kan yang nggak niat pengen nyium gitu kan, karena kita udah tahu sate itu pasti wangi. Kira-kira itu bagaimana, Ustaz? Apakah termasuk tidak membatalkan puasa kita atau gimana? Kalau kondisinya seperti itu. Iya, jadi itu tidak membatalkan, Pak. Nggak membatalkan sama sekali. Sama dengan kondisinya tadi itu, seperti menghirup aroma minyak wangi. Nah, ini kan termasuk aroma ya, termasuk bau-bauan. Jadi itu tidak ada pengaruh sama sekali pada puasa kita. Jadi nggak membatalkan. Beda dengan asap yang dihirup seperti halnya rokok. Kalau rokok itu kan ada asap dihirup, itu nanti membatalkan. Kenapa? Karena di rokok itu ada zatnya, ada ain. Sehingga nanti orang yang merokok itu batal. Beda dengan asap yang asap sate, bahkan asap dupa, asap bukur kemenyan, itu tidak masalah. Begitu ya, tidak masalah. Tapi kalau rokok yang memang disengaja menghirupnya, menyedotnya seperti itu adalah membatalkan. Bagaimana dengan orang yang ada duduk di sampingnya orang yang merokok? Ya kan? Nah, itu nanti kaitannya dengan asap pada umumnya sudah. Karena itu lain, asapnya itu lain. Jadi bukan berupa benda sehingga tidak membatalkan. Ya begitu, Ustaz. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas penjelasan berkenaan tentang aroma tadi ya, mencium bau aroma tadi. Oke, baik. Berikutnya ada yang ingin bertanya mungkin dari teman-teman peserta kajian ngopi sore ini mungkin di sini sudah banyak ya teman-teman di sini ya, sudah ada Mas Abu Sa'dan, ada Mas Arci, ada Mas Brilian Misbah, ada ini Hafsah El Rumi, terus kemudian ada Mas Zaya Muftia Al Farabi, Mas Muhammad Umar, Mbak Nurmalia, dan Mas Khair. Oke, baik. Jika ada yang ingin ditanyakan berkenaan tentang tema kita ya tentang puasa, ini ada pertanyaan. Tapi sifatnya nitip, tidak apa-apa. Oke, saya akan tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembayaran fidyah dilakukan kapan, Ustaz? Saat Ramadan atau pasca bulan Ramadan? Oke. Jadi ini pertanyaan tentang membayar fidyah. Gitu. Mungkin buat tadi ya yang kebetulan dalam kondisi apa tidak bisa melaksanakan puasa, bayar fidyahnya kapan? Ini masih menunggu Ustaz Naim. Nah, ini sudah muncul Ustaz Naim. Jadi, ya betul. Kalau membayar fidyah itu jelasnya tidak dilakukan sebelum Ramadan. Jadi misalkan gini, ada orang sakit tidak memungkinkan sembuh. Dia kan wajib bayar fidyah saja tanpa berpuasa kan? Ternyata sakitnya itu adalah sebelum Ramadan jauh. Bagaimana dia, apakah boleh membayarnya di bulan Sya'ban misalnya atau bulan Rajab misalnya? Itu nggak boleh. Jadi harus masuk Ramadannya atau setelah Ramadan. Pasca Ramadan itu boleh. Kalau sebelum Ramadan itu nggak boleh. Di saat Ramadan atau setelah Ramadan itu boleh. Begitu ya. Nah, jadi itu. Soalnya kan ya analoginya itu kan
kalau misalkan dia berkewajiban puasa, puasanya tuh kan bolehnya dilakukan kan hanya di bulan Ramadan. Nggak boleh niat puasa Ramadan, tapi dilakukan di bulan Sya'ban. Nah, ini kan bukan tempatnya. Sama juga, karena fidyah itu mengganti dari bulan Ramadan, ya jelas, bolehnya itu boleh dilaksanakan di bulan Ramadan atau setelahnya bulan Ramadan. Oke, baik. Jadi seperti itu ya untuk pembayaran fidyah bisa dilakukan ketika bulan Ramadan atau pasca bulan Ramadan. Kalau sebelum gimana? Nggak boleh. Karena ya belum masuk bulan Ramadan juga ya kan, belum juga wajib untuk berpuasa pada waktu itu. Jadi nggak bisa bayar fidyah di sebelum bulan Ramadan. Oke, bagaimana ini dari pihak penanya? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau mau nambah lagi pertanyaan boleh? Asal jangan nambah makan karena belum waktunya makan, masih belum buka puasa. Tinggal dikit lagi, oke? Oke, sudah terjawab. Alhamdulillah. Oke, baik. Kalau begitu dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi terkait tema kita yaitu tentang puasa di bulan Ramadan. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Dipersilahkan. Oke, kayaknya belum ada chat lagi di saya. Baik. Kalau begitu mungkin dari Ustadz Naim bagaimana? Ada yang ingin disampaikan lagi untuk kita terkait tentang tema puasa? Alhamdulillah cukup. Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Nah, ini pertanyaan yang kadangkala sifatnya nggak sengaja dilakuin, tapi apa ya gimana ya? Tapi udah jadi kebiasaan. Pertanyaannya seperti ini Ustadz Naim. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya mengorek kuping pada saat puasa? Ini mungkin bisa jadi masuk juga mengorek hidung juga. Atau bahasa biasa kita lakuin adalah ngupil. Kadang kita tangan itu suka tiba-tiba ngorek gitu ya. Entah sengaja atau nggak sengaja gitu ya, ngorek hidung atau ngorek telinga. Nah, bagaimana itu hukumnya Ustaz? Nah, monggo Ustaz bisa langsung dijawab. Jadi tentang masalah mengorek telinga ataupun ngupil istilahnya, itu dalam mazhab ya, Syafi'i itu terbagi menjadi dua, Ustaz. Yang pertama dan merupakan pendapat resmi di dalam mazhab Syafi'i, yaitu pendapat yang utama, itu bisa membatalkan puasanya. Jadi kalau ada orang berpuasa, kemudian dia mengorek-ngorek kuping atau ngupil dengan artian hanya sekedar di sini ujungnya itu nggak bisa, itu sampai ke dalam seperti ini yang di sini misalnya itu nggak bisa begitu. Memasukkan telinga ke dalam telinga dari kulit ya telinga dengan tulisan kilo masuk malah dia nanti keluarnya saja dari telinga itu ya kata Mbak itu sampai masuk ya maka itu ini pendapat resmi di dalam mazhab Syafi'i. Hanya saja di situ ada pendapat lain di dalam mazhab Syafi'i sendiri, yaitu diwakili oleh Syekhul Islam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Hamid Al-Ghazali. Itu beliau menyatakan tidak membatalkan. Seperti itu. Jadi kalau mengikuti pendapat yang kedua ini, itu boleh-boleh saja. Namun kalau kita lihat lagi ya, pada kelayakan, ya sebenarnya ya tidak layak di saat Ramadan kok seperti itu. Namun boleh untuk misalkan dipakai ketika benar-benar sudah tidak kuat. Misalkan kuatel banget, serasa ada semisal kumbang di dalam atau dan sebagainya, itu boleh dipakai pendapat itu. Seperti itu, Ustaz. Oke, Nah, jadi itu tadi ya. Jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama itu kalau misalkan sudah memasukkannya ke dalam masukin jarinya gitu yang ngorek itu sampai ke dalam itu berarti
ada pendapat yang mengharamkan, tapi ada juga kalau misalkan dalam kondisi tertentu, kalau memang udah nggak kuat, ditakutkan ada barang asing yang mengganggu lubang telinga atau lubang hidung, maka ada satu pendapat yang lainnya yang tidak mengapa ya, tidak masalah gitu ya. Oke, gitu ya Ustaz Naim ya. Betul, betul. Bagaimana dari pihak penanya, apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari tadi siapa tadi, Mas Archie tadi? Oke, mungkin mudah-mudahan sudah terjawab ya. Baik. Tadi ini juga ada penanya lagi, tapi malah curhat pada saya. Jadi ada pertanyaan yang mungkin sudah pengen ditanyakan tapi nggak jadi karena forumnya waktu itu sudah habis. Waktu itu gitu ya, bulan lalu, dan pengen ditanyakan lagi di forum ini ternyata sudah kadung lupa. Gitu. Tapi nanti mudah-mudahan nanti bisa di-share ya rekaman kajian ini, dan mudah-mudahan nanti yang tadi mau ditanyakan terus lupa bisa terjawab ya di kajian tadi. Baik, bagaimana dari teman-teman yang lainnya, mungkin masih ada waktu lagi nih kalau ada yang ingin ditanyakan berkenaan tentang puasa di bulan Ramadan. Tadi udah banyak banget ya, ada yang membatalkan puasa itu apa saja, kemudian siapa saja yang berhak atau bukan berhak sih, harus mengganti puasanya, mengqadha puasanya, atau bahkan bisa juga membayarnya dengan fidyah, dan siapa saja yang orang-orang yang tidak termasuk atau aktivitas yang tidak termasuk membatalkan puasa. Kalau safar tadi sudah dijawab Mas Brilian Misbah. Tadi sudah dijawab kalau safar, tapi nanti bisa kita tanyakan lagi ya kepada Ustadz Naim berkenaan tentang ini dia nih pertanyaannya nih. Jadi ini ada satu pertanyaan Ustadz kepada saya. Kalau misalkan dalam kondisi safar ya Ustadz, dalam kondisi perjalanan, untuk sholat tarawihnya bagaimana? Apakah sholat tarawihnya itu mungkin mungkin boleh tetap dilaksanakan, atau gimana? Kan hukumnya sholat tarawih ini kan hukumnya sunnah. Tapi ini kondisinya dalam kondisi safar. Apakah tetap bisa kita laksanakan selama perjalanan, mungkin di mobil, mungkin atau pas di pesawat, atau boleh diganti sholat tarawihnya, atau bagaimana? Cek Gitu, satu. Ustaz. Ya, Ustaz Naim, ya. Ya, jadi terkait masalah tarawih ketika misalkan safar, ya kita boleh melaksanakannya. Terserah masing-masing orangnya, individunya. Hanya saja kalau misalkan besok dia akan berpuasa, itu tetap tarawih. Halo, Ustaz Naim. Kalau Ya. tidak itu boleh, karena perkara sunnah ketika sudah dijadikan satu kebiasaan, kemudian dia ditinggalkan, maka hukumnya sunnah untuk mengqadha. Baik. Oke, ini suara Ustadz Naim agak putus-putus. Misalkan sudah biasa melaksanakan doa, kok tertinggal, karena ada
sebab apapun itu, maka disunnahkan untuk qada. Oke ya. Baik, mohon maaf dari Ustadz Naim tadi sempat terputus, tapi yang sempat tadi bisa. Ini Ustadz Naim sudah masuk. Ustadz Naim? Ya, kalau ada Oke. Ustadz, bagaimana? Tadi suaranya tadi sempat putus-putus. Loh, masih dimatikan videonya. Oke, baik nih sambil menunggu ya. Mungkin masih dalam kondisi jaringannya belum stabil, masih menunggu. Tapi tadi yang bisa kita tangkap. Iya, cek satu. Ya, nih sudah terdengar. Baik, gimana Ustadz? Ya, jadi seperti yang tadi saya sama ketika safar. Oke, putus lagi atau apa? Suaranya tidak terdengar lagi. Oke, baik. Ini mohon maaf ya, ini mungkin bisa jadi kondisi jaringan atau mungkin ada kendala teknis. Tapi yang sempat bisa kita dengar tadi ya bahwa kalau misalnya kita sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat tarawih, maka disunnahkan untuk mengkodok sholat tersebut. Nah, jadi salah satunya tadi ya sholat tarawih. Kalau misalnya kita udah kebiasaan sholat tarawih, kemudian ternyata ketinggalan kayak gitu ya, ketinggalan atau mungkin kondisi safar gitu ya. Nah, maka sunnah untuk diqodho sholat tersebut, yaitu sholat tarawih. Sama seperti kalau misalkan kita terbiasa sholat duha, ternyata kelewatan sholat duha tadi, maka boleh diqodho sholat duhanya. Seperti itu ya untuk Mas Brilian Misbah. Nah, nggak tahu ya, mungkin kalau nanti ada penjelasan lebih lanjutnya nanti dari Ustadz Naim, mudah-mudahan bisa melengkapi penjelasannya. Oke, baik. Mana ini Ustadz Naim belum hadir lagi ya? Oke. Ya, kami juga meminta maaf karena adanya kesalahan teknis ya dalam kondisi jaringan seperti ini. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu penggugur dosa kita ya. Salah satu ujian bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersabar dalam kondisi seperti ini. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya sambil menunggu Ustadz Naim hadir kembali. Mungkin. Oke, monggo Mas Abu Sa'dan. Oke, terima kasih. Terus ini pertanyaan nanti ini. Pematerinya putus. Oke, monggo Mas, monggo. Oke, jadi saya ada 3 pertanyaan mungkin. Kurang lebih ya. Jadi pertanyaan pertama terkait niat. Karena entah ini sudah dibahas di kajian sebelumnya atau tidak sama pemateri atau mungkin teman-teman dari yang sudah tanya. Jadi kan di lapangan atau mungkin bersama teman-teman saya lah, saya tidak sedikit menemukan teman-teman saya yang kemudian kadang mereka yang penting puasa, terlepas mereka kemudian memang benar-benar meniatkan di dalam hatinya atau meniatkan di malam sebelum besoknya situ. Padahal kan kalau saya ingat saya memang kalau di Syafi'i itu memang ketat ya kan, bahwa memang harus pada malam sebelum besok puasa kita sudah niat. Nah itu bagaimana kemudian puasa teman-teman saya yang misalkan mereka memang kebanyakan itu nggak tahu kalau itu harus niat gitu. Yang penting niat, mereka lebih ke apa ya, kayak azam lah, sudah punya gambaran besok puasa, tapi meniatkannya itu memang enggak di situ. Nah itu gimana terkait puasa mereka, apakah memang harus dikodokah, harus digantikah, atau cukup diteruskan saja gitu. Itu yang pertama. Nah terkait kedua, terkait apa ya, waktu imsak lah mungkin. Jadi kan banyak juga beberapa kawan atau mungkin rekan yang menyatakan bahwa imsak itu sudah tidak boleh makan situ. Jadi kan sebenarnya
kalau mungkin bisa sebagai tambahan referensi juga atau wawasan juga bagi kita yang hadir di sini, sebenarnya batas akhir untuk kita sahur itu seperti apa sih? Karena kan sahur itu kalau berdasarkan riwayat yang saya pernah dengar juga lebih diutama diakhirkan. Nah, seperti apa sih batas diakhirkan? Karena juga kita pasti mengenal ada istilah imsak di situ, apalagi di Indonesia ya. Nah, apakah kemudian ketika kita sudah berada di posisi atau waktu imsak itu, kita memang benar-benar tidak boleh makan, tidak boleh sahur atau seperti apa? Nah, itu mungkin menarik untuk dibahas, sekaligus juga untuk tambahan ya, meskipun tinggal berapa puasa hari lagi di sini. Kemudian terakhir saya lupa pertanyaannya, mungkin itu aja dulu. Oke, Terima kasih. terima kasih Mas Abu Sa'dan, dan di sini kayaknya tadi juga ada pertanyaan yang serupa tadi ya. Ada pertanyaan serupa terkait waktu berhenti makan dan minum saat sahur itu apa setelah imsak atau ketika azan subuh berkumandang. Nah, itu sama pertanyaannya dengan yang disampaikan oleh Mas Abu Sa'dan. Baik, kalau begitu apakah Ustadz Naim sudah join? Belum ya. Oke, mungkin dari pihak panitia yang lainnya bisa sambil menghubungi Ustadz Naim ya. Oke. Jadi mungkin di sini saya sambil mungkin sekedar menjawab ya, sekedar membantu menjawab, dan nanti mudah-mudahan nanti pematerinya bisa segera hadir. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama terkait niat, sebenarnya di kajian yang pertama itu sudah dibahas Mas Abu Sa'dan berkenaan tentang niat. Jadi memang niat itu adalah oke. Nah, ini sudah ada suara. Siapa itu tadi? Ustadz Naim kah? Oh, belum. Oke, jadi saya membantu menjawab. Jadi memang niat itu adalah kalau yang tidak salah dengar ya. Jadi memang niat itu kan masuknya ke dalam hati gitu ya. Masuknya ke dalam hati. Kalau mau dilafazkan silahkan. Tapi memang apa ya waktu itu ya. Jadi memang untuk niat ada beberapa kondisi Mas Abu Sa'dan. Ada yang memang setiap malam sebelumnya, sebelum sahur itu memang ada yang membaca niat, ada yang nawaitu shaumal qadin, dan seterusnya ya. Nah, ada pula yang membaca niat itu yang 1 bulan langsung sekaligus. Itu ada. Jadi niat puasa 1 bulan di bulan Ramadan karena lillahi ta'ala. Nah, itu kemarin juga disarankan juga dari Ustadz Naim, dari pemateri, agar kita tidak lupa. Kalau misalkan hari-hari berikutnya lupa baca niat, itu kita sudah meniatkan 1 bulan ketika di awal Ramadan ya, sudah meniatkan seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Berikutnya mau niat lagi boleh, ataupun lupa niat, tapi kita sudah mengantisipasinya dengan membaca niat 1 bulan di awal tadi. Seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan nih pemateri bisa segera masuk ya untuk melengkapi jawaban. Dan kemudian yang kedua untuk waktu imsak, nah ini sebenarnya ini juga banyak pertanyaannya, dan kalau nggak salah ini sempat dijawab di kajian yang kemarin, tapi ini perlu ada pemateri nih ya. Kayak gitu. Nah, ini kebetulan pematerinya belum hadir. Mungkin nanti pertanyaannya nanti bisa saya tampung dulu. Mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan kepada pemateri, dan jawabannya akan saya langsung wapri ke peserta. Nah, ini pemateri kita sudah hadir. Ya, Avandat tadi sinyalnya nggak enak tadi. Alhamdulillah sudah bisa join lagi ya. Oke, Ya. Ustadz, ini ada dua pertanyaan. Ini mudah-mudahan Ustadz Naim bisa langsung jawab ya. Jadi yang pertama, Ustadz Naim berkenan tentang niat. Jadi dari Mas Abu Sa'dan ini menyampaikan kalau pada faktanya itu ada beberapa orang yang mereka itu menyatakan, ya wes nggak perlu niat, yang penting puasa aja gitu. Ada yang bilang seperti itu. Atau bisa jadi dia itu nggak tahu dia sudah niat atau belum. Nah, pertanyaannya untuk pertanyaan pertama ini, orang yang beranggapan kayak tadi, yang wes lah yang penting aku wes sudah puasa gitu, niat atau enggak
nggak penting gitu, yang penting puasa. Nah, orang yang kayak gitu, apakah nanti wajib mengqadha puasanya atau tetap diperbolehkan puasa, dianulir lah puasanya? Kayak gitu, Ustaz. Dijawab satu-satu dulu aja deh, Ustaz, untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana, Ustaz? Iya, jadi pertama tentang masalah niat ya. Itu merupakan pertama yang harus diketahui merupakan apa namanya? Rukun. Rukun puasa itu yang pertama niat. Yang kedua itu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasanya. Itu termasuk rukun. Ulama lain menambahkan adanya orang yang berniat. Adanya orang yang berniat. Adanya orang yang berpuasa maksud saya. Nah, oleh karena itulah kalau satu rukun ditinggalkan, apakah kira-kira ibadah tersebut bisa dianggap sah? Ketika sholat, dia tidak berniat mau sholat. Pokoknya jungkir balik, tapi gerakannya sama dengan sholat. Tapi dia tidak berniat, apakah kemudian ibadah sholatnya itu diterima? Jelas tidak diterima. Apalagi dalam masalah niat puasa ini, ada hadits sahih memang yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, maksudnya dari sahabiyah Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni, dan derajat hadis ini adalah sahih, di mana disebutkan malam yubayyit as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan, jadi yubayyit itu meniatkan di malam hari. Jadi dia tidak berniat berpuasa di malam harinya qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka puasanya tidak sah. Nah, itu yang pertama. Puasanya jelas tidak sah karena tidak berniat. Kemudian yang kedua, bagaimana orang tersebut? Apakah orang tersebut wajib untuk mengqadha puasanya karena dia tidak berniat? Betul, dia wajib mengqadha puasanya. Walaupun dia melaksanakan puasa. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan niat. Oleh karenanya, niat itu dilaksanakan ya, lebih baiknya itu setelah kita berbuka, langsung di hati itu ada getaran-getaran, ada ucapan-ucapan bahwa besok akan melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini. Kalau diucapkan sebagaimana telah diketahui, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena memang masalah niat ini sangat krusial dan kebanyakan orang ketika tidak perhatian kepada puasa itu biasanya lupa, makanya dalam mazhab Syafi'i memperbolehkan mengikuti pendapatnya Imam Malik, di mana kita dianjurkan untuk puasa sebulan penuh. Jadi berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Sehingga kalau misalkan nanti lupa, maka sudah terwakili dengan niat sebulan penuh ini. Jadi poinnya itu tadi. Pertama, puasanya nggak sah. Kedua, dia wajib mengqadhanya. Nah, selain itu ada unsur ketiga menurut saya itu apa? Ada unsur meremehkan. Ya sudahlah, ngapain, kan yang penting puasa, ngapain niat-niat segala gitu kan. Nah di sini ini yang sangat dikhawatirkan itu poin ketiga, ada unsur meremehkan terhadap syariat, karena bagaimanapun niat itu rukun, kalau sudah rukun masuk bagian syariat, seperti itulah. Ketika ada unsur-unsur meremehkan ini, itu yang sangat dikhawatirkan, itu tidak selamat orang itu. Nah dikhawatirkan, makanya pemikiran-pemikiran seperti itu harus dihilangkan. Yang seharusnya dia kan menyesali perbuatannya dan menerima nasihat orang lain, seharusnya kan begitu. Kok ternyata malah dia berbuat apa? Berbuat sombong. Sombong yang sesungguhnya adalah batorul haqqi. Dia tidak menerima kebenaran. Sudah dikasih tahu, ini loh ada dalilnya dan memang itu rukun. Sebagaimana kesepakatan jumhurul ulama, memang niat adalah satu rukun. Kok dia malah mengatakan ngapain, kan yang penting puasa, ngapain niat-niat segala. Jadi di situ ada unsur meremehkan, ya.
kemudian nanti kharqul ijma, tidak mengikuti ujma ulama seperti itu. Dan dikhawatirkan dia masuk kategori orang yang sombong, yaitu tidak menerima kebenaran. Jadi itu Ustaz. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi berhati-hati buat kita semua ya terkait yang namanya niat puasa. Karena niat itu juga salah satu rukun dalam ibadah puasa gitu ya. Makanya tadi hati-hati jangan sampai kita nggak niat kalau mau puasa. Makanya tadi ada salah satu keringanan juga. Makanya seperti tadi yang juga saya sampaikan ya kepada teman-teman, boleh yang namanya kita di awal puasa ya, pas malam 1 Ramadan gitu ya, itu boleh yang namanya kita niat langsung niat puasa 1 bulan di bulan Ramadan gitu ya Ustaz Naim ya. Nih. Nah ini kita masuk ke pertanyaan kedua Ustaz. Dan ini mungkin jadi pertanyaan penutup karena ini sudah mau masuk akhir kajian. Nah pertanyaan kedua seperti ini, terkait waktu imsak, ada yang bilang waktu imsak itu udah nggak boleh puasa. Jadi kalau misalnya udah di masjid udah ada suara imsak, ada yang bilang sudah nggak boleh makan dan minum. Tapi ada juga yang mengatakan waktu imsak itu sebenarnya waktu alarm gitu, alarm supaya kita jangan sampai masuk ke azan subuh, udah nggak boleh makan dan minum. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya waktu akhir makan dan minum itu pada saat kapan Ustaz? Waktu sudah dikumandangkan imsak atau masuk ke azan subuh Allahu Akbar. Tapi ada juga yang bilang selama azan itu juga ada yang bilang boleh makan dan minum gitu, asal jangan sampai la ilaha illallah makan dan minum. Nah, dia bilang kayak gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Iya, di sini sebenarnya ada beberapa poin ya. Yang pertama tentang masalah imsak. Imsak sendiri tidak ditemui di zaman Rasulullah. Itu pertama. Namun bukan berarti tidak boleh kemudian orang misalkan imsak seperti itu. Nah, imsak ini sebenarnya lebih kepada tujuan al-ihtiyat. Sementara al-ihtiyatu minad din. Al-ihtiyat itu adalah berhati-hati. Dan berhati-hati itu minad din, termasuk bagian dalam agama. Makanya kemudian ulama, khususnya di Nusantara ini, itu kemudian mereka berupaya bagaimana orang-orang itu tidak kemudian terlanjur. Nanti adzan kok masih makan, kan begitu. Nah, oleh karenanya ada imsak itu. Tapi imsak ini bukan kemudian larangan untuk tidak makan dan minum. Hanya sekedar hati-hati saja, karena bisa jadi ini sudah masuk waktunya subuh. Hanya saja kalau dilihat dari secara keilmuan ilmu hisab, ataupun melihat secara ru'yatul fajar seperti itu, ini belum terjadi fajar shodiq. Makanya kemudian ini imsak, hati-hati. Jadi kalau sudah imsak, itu sudah selesai dari aktivitas makan dan minum, dan disegerakan untuk sholat sunnah. Seperti itu, sholat sunnah tahajud misalnya. Nah, begitu ya, makanya kemudian ada imsak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampai mana sih kemudian batasan kita dimulainya puasa? Kan begitu. Sehingga implikasinya apa? Tidak makan dan tidak minum. Mulai kapan itu dimulainya? Pertama, jelas kalau kita lihat dari definisi puasa saja. Apa? Puasa dimulai dari munculnya fajar shodiq. Munculnya fajar shodiq. Ya, dan sampai tenggelamnya matahari, itu puasa. Definisinya pun seperti itu. Semua ulama sepakat. Dan memang Rasulullah juga melaksanakannya di saat itu, yaitu mulai munculnya fajar shodiq itu sudah tidak boleh makan dan minum. Puasa sudah dimulai. Nah, bagaimana terus? Kita kan tidak semuanya melihat fajar shodiq. Nah, itu biasanya ditandai dengan adzan. Makanya ketika sudah adzan, makan dan minum harus dihentikan. Ya. Bagaimana tentang pendapat ulama yang mengatakan kalau masih terjadi dikumandangkan adzan, maka kemudian habiskanlah apa yang ada di tanganmu, telanlah apa yang ada di mulutmu. Memang betul ada hadisnya tentang masalah ini, dan ini ternyata yang dianggap, yang diadopsi di dalam madhab Hambali, madhab Hanabila. Nah, tapi kemudian
ini jangan kemudian diartikan adzannya adzan fajar shadiq. Karena di masa Rasulullah adzan itu dilaksanakan 2 kali. Pertama, adzan yang dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang kedua, adzan yang dilaksanakan oleh Bilal ibnu Rabah. Jadi kalau Abdullah bin Ummi Maktum itu adzannya itu di saat untuk membangunkan orang-orang untuk melaksanakan sholat tahajud. Sementara kalau di Bilal itu adalah untuk subuh. Atau bisa saja terbalik. Bisa saja Bilal yang untuk membangunkan saat subuh. Sementara kalau Abdullah bin Ummi Maktum itu adzan ketika sudah fajar shadiq. Jadi yang dimaksud dalam hadis itu adalah adzan yang pertama itu. Adzan yang pertama yang tujuannya adalah untuk membangunkan orang-orang untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi di sini kalau melihat dalil-dalil yang ada, mulai dari dalil yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i, Maliki, ya Hambali, Hanafi, semuanya kalau dikomparasikan, maka ternyata memang yang lebih unggul pendapat yang mengatakan ketika sudah azan maka aktivitas makan dan minum harus dihentikan. Ya, ketika azan. Nah, selain itu, azan itu kan bisa kong kali kong. Ya kan, Mas, nanti kalau azan panjangin sekitar nanti ya mungkin 15 menit lah. Lah kan bisa kong kali kong namanya itu. Sementara dia mengikuti kalau misalkan masih adzan boleh makan dan minum. Ya sudah, dia masih makan, masih minum, dihabiskan dulu 1 piring kan gitu kan. Kayak gitu. Dan faktanya di Indonesia ini ada orang adzan tapi sudah lambat. Kan begitu. Faktanya ada orang adzan, kalau kita lihat asar ya. Ada orang di Malang ini adzan asar itu sudah 3:30. 3:30, itu sudah setengah jam. Termasuk zuhur juga seperti itu lebih. Lah, apakah kemudian patokannya adzan? Makanya kemudian waktu sholat itu bukan patokannya adzan, Ustaz. Waktu sholat itu bukan patokannya adzan, bukan. Adzan itu menandakan masuknya waktu. Patokannya apa? Kalau dalam Islam itu waktu sholat itu patokannya adalah 1, kalau subuh munculnya fajar shadiq. Kalau zuhur tergelincirnya matahari. Kalau asar bayangan sudah 2 kali dari bayangan. Ya kan? Kemudian kalau maghrib tenggelamnya matahari dan muncul mega merah. Kalau isya munculnya mega putih. Begitu seterusnya. Jadi patokannya itu bukan adzan. Adzan itu menunjukkan masuknya waktu. Masuknya waktu bisa diketahui dengan yaitu tadi dengan fajar shadiq, dengan matahari tergelincir, dengan bayangan matahari, dan sebagainya. Makanya kalau melihat pendapat yang ada dari kalangan ulama, justru yang paling kuat ketika adzan di mana menunjukkan sudah munculnya fajar shadiq, aktivitas dan makan minum harus dihentikan. Kalau tetap dia makan dan minum padahal masih adzan, puasanya itu menurut pendapat yang jumhur, pendapat yang lebih kuat, itu puasanya batal. Seperti itu. Dan faktanya, mayoritas di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Ini kita tidak bisa memungkiri. Ya, kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa menutup mata bahwa mayoritas mazhab di dalam Indonesia ini, khususnya ya di negeri kita ini, Syafi'i. Apakah kemudian kita mau menjadi Hambali? Terserah. Cuman kita tidak bisa menutup mata kalau ternyata di Indonesia adalah Syafi'i semuanya. Kita mau dusta ataupun mau jujur Syafi'i. Seperti itu. Jadi makanya kalau memang sudah mayoritas, sementara mayoritas itu benar, ngapain kita harus menyelisihi? Kan begitu. Mayoritas. Dan mayoritasnya benar, kenapa kita harus berbeda? Kalau mayoritas ternyata salah, ya kita harus berbeda. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau melihat pada dalil-dalil yang ada, memang lebih kuat ketika sudah adzan, hentikan makan dan minum agar tidak terjerumus dalam kebatalan. Selain itu, pendapat yang mengatakan ini kan hanya dalam mazhab Hambali. Ya kan? Kita bandingkan saja antara 3 ulama besar dengan pengikutnya dengan 1 saja misalnya. Ini bukan dalam rangka membanding-bandingkan ulama, tapi ini menuntut hal itu. Ya kan? Mana kira-kira yang lebih unggul? Ya jelas 3 pikiran melawan 1 pikiran. Dan semuanya pakar di dalam masalah keilmuan. Seperti itu, San. Oke.
baik. Syukran katsir jawabannya dari Ustadz Naim, dan itu jawabannya sangat jelas, lengkap. Nah, jadi udah nggak ada apa ya namanya ya. Mudah-mudahan nih tidak ada keraguan lagi ya dari kita terkait tentang waktu akhirnya kita sahur gitu. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa sih ya. Jadi supaya berhati-hati ketika waktu imsak sudah dikumandangkan dari musola, dari masjid, imsak, imsak. Nah, kita sudah berupaya, berusaha supaya menghentikan makan dan minum kita. Tapi kalau misalkan kita masih ada makanan yang harus kita habiskan, maka tadi batas paling mentoknya udah udah nggak bisa ditoleran lagi tuh. Batasnya ketika sudah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berarti udah apa ya, kalau lagi lomba itu udah hands up gitu, udah nggak boleh ada makan dan minum lagi. Kalau masih terjadi makan dan minum, batal puasanya, harus diganti puasanya. Begitu ya untuk penanya tadi ya dari Mas Abu Sa'dan dan juga dari Mas Admin tadi ya, yang juga pertanyaannya hampir sama tadi. Gitu. Oke, baik, ini kita sudah masuk ke jam 5, sudah masuk ke akhir kajian kita. Baik, kalau begitu saya persilahkan kepada Ustadz Naim kalau ada closing statement yang ingin disampaikan oleh kepada para peserta. Aman tak? Oke, closing statementnya aman. Oke, terima kasih Ustadz Naim yang sudah menyampaikan materinya kepada kita. Ya, mudah-mudahan ini semakin memantapkan kita pemahaman kita terkait yang namanya ibadah puasa, khususnya di puasa di bulan Ramadan. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, termasuk puasa kita, kemudian ibadah-ibadah kita, baik itu ibadah wajib maupun sunnah, yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan ini, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kajian ini ya, pada kajian ngopi pada sore ini. Semoga ilmunya yang kita dapatkan tadi bisa kita segera amalkan. Kalau gitu kita akhiri pertemuan kita pada sore ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk teman-teman kajian ngopi. Insya Allah kajian berikutnya akan kita update di grup, baik itu di grup IOS Nisa maupun kajian IOS yang Rijal. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih teman-teman ya yang sudah mau buka puasa ya, selamat berbuka puasa ya. Oke.